Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Pemilu untuk mengubah batas usia minimal calon wakil presiden begitu dinanti. Benarkah jika uji materi diterima akan memuluskan langkah Gibran ke kursi calon wakil presiden? Fenomena perundungan atau bully di lingkungan sekolah kian memprihatinkan. Saksikan ulasan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam kembali hadir bersama saya Caca Anissa. Ya, dan saya Ken Ana. Tentunya hari ini pemirsa kami sudah menyiapkan menu-menu spesial untuk Anda. Termasuk nanti Caca juga akan membawakan suatu dialog yang eksklusif ya Caca. Betul sekali. Pemirsa, malam hari ini tepat pukul 19.00 jikalau memang tidak ada aral melintang, Ken, untuk pertama kalinya juru bicara Hamas akan berbincang dengan televisi Indonesia. Saya nanti akan menggali mulai dari background serangan. Kita tahu memang ada background sejarah yang terjadi di jalur Gaza pemirsa dengan Israel, tapi kenapa baru sekarang? Bahkan juga eskalasi ini akan berlangsung seperti apa mengingat warga negara kita masih ada di sana. Betul sekali. Dan selain itu Apa Kabar Indonesia Malam juga akan membawa Anda untuk melihat rangkaian adanya peristiwa perundungan atau bullying yang ironisnya ini terjadi di lingkungan pendidikan, di sekolah. Nanti selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan pengosongan terhadap ruko berlantai 4 di Jakarta Coffee House, Menteng, Jakarta Pusat, dan sempat terjadi ketegangan antara penghuni ruko dan petugas. Ya pemirsa, inilah proses pengosongan ruko berlantai 4 di Jakarta Pusat. Pada saat eksekusi sempat terjadi ketegangan antara petugas jurusita dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perwakilan pemilik ruko. Meski sempat ada penghadangan dari sejumlah perwakilan pemilik ruko, eksekusi ini pun tetap berjalan. Sejumlah petugas dari pihak kepolisian melakukan pengamanan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu pemilik berdalil eksekusi ini tidak sah karena kasus ini masih dalam proses pengadilan, namun petugas jurusita tetap melakukan eksekusi dengan alasan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gerombolan remaja bersenjata tajam menyerang pemukiman dan mengakibatkan seorang warga terluka di Kelurahan Randusari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV, puluhan pelaku tiba-tiba masuk ke perumahan dan menyerang warga yang terlihat di depan rumah. Peristiwa terjadi saat warga selesai melakukan ronda malam. Tiba-tiba puluhan pemuda dengan membawa senjata tajam masuk dan mengejar warga. Salah seorang warga mengalami luka sabetan senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi yang lainnya. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tak hadir di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Ya pemirsa, kabarnya kabar dari tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo yang mengantarkan surat ke KPK untuk mengajukan permohonan penjadwalan ulang. SYL disebut ingin menemui ibundanya yang saat ini tengah sakit. Sementara itu Sekjen Kementan kembali diperiksa oleh penyidik KPK hari ini setelah kemarin menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 11 jam.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Arya Tejo ini memenuhi panggilan menjadi saksi atas kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Pemanggilan ini didasari atas permintaan jaksa penuntut umum kepada hakim. Nama Dito Arya Tejo disebut-sebut terdakwa Irwan Hermawan dalam persidangan sebelumnya. Nama Dito disebut Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan, namun kepada hakim Dito mengaku tidak mengenal Irwan Hermawan dan membantah adanya uang 27 miliar yang diberikan kepadanya untuk mengamankan kasus korupsi BTS. Tetapi Dito tidak memungkiri ia mengenal dan pernah bertemu, dan pastinya kemudian hal tersebut sudah dikonfirmasi terjadi pada tahun 2022. Tetapi pertemuan itu hanya membahas hal yang lain. Terima kasih. Kemudian saudara mengikuti enggak proyek BTS 4G? Tidak, Yang Mulia. Tidak mengikuti. Sama sekali tidak. Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Pada sama saat sekali. ketemu dengan saudara Galumbang Menak Simajuntak itu, yang sudah bilang bertemu di Jalan Denpasar itu, tidak membahas. Tidak membahas. 4G? Tidak membahas. Masalah telekomunikasi. Sama sekali tidak membahas. Pekerjaan. Tidak membahas. Atau beliau mengeluh sesuatu kepada saudara mengenai proyek BTS 4G? Tidak. Sama sekali tidak. Tidak ya, tidak. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, semakin kencang disebut-sebut mendampingi Prabowo Subianto menyusul segera diputuskannya gugatan batas usia cawapres di Mahkamah Konstitusi. Gibran pun hingga kini belum tegas menolak pinangan Prabowo kendati dirinya berstatus sebagai kader PDIP. Apakah pasangan Prabowo-Gibran akan segera terrealisasi? Prabowo Subianto sepertinya belum bergeming menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping. Prabowo seolah setia menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi awal pekan depan yang menentukan boleh tidaknya Gibran maju menjadi bakal calon wakil presiden. Itu Slamet Riyadi waktu pimpin perjuangan umur 22 tahun bisa berhadapan dengan Jepang ya. Kalau untuk usia itu bukan usia, jiwanya yang penting. Mas Gibran sendiri termasuk yang cukup prospektif karena bagaimanapun juga dia akan merepresentasikan simbol restu politik dari Presiden Jokowi. Tetapi di saat yang sama dia juga bisa menjadi mesin politik yang cukup efektif untuk menggerus basis kekuatan Ganjar, terutama di segmen Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Di Koalisi Indonesia Maju, Gibran memang dinilai sebagai pemersatu. Sebab diakui, koalisi Prabowo berpotensi paling alot menentukan pendamping. Menyusul tiap partai pengusung memiliki jagoan masing-masing. Partai Golkar menginginkan sang Ketua Umum Airlangga Hartarto berpasangan dengan Prabowo. Membahas mengenai program visi misi capres. Ya. Nama capresnya belum ini. Kira-kira kapan Pak Airlangga diumumin dari akan dirapatkan antar partai. Ya. Kapan Pak Airlangga? Siapa ya Pak? As soon as possible. Nama Bapak katanya masuk pertimbangan juga ya Pak kemarin Pak? Pas Pak Kepala kita monitor. Partai Amanat Nasional mendorong Erick Thohir. Gimana Pak? Gibran jadi cawapres Prabowo itu bener nggak Pak? Sama Gibran ya Pak? Gibran? Soal Gibran jadi cawapres. Loh, Gibran kan keren, wali kota sukses, apa-apa sukses. Tapi saya mengusulkan Pak Erick kan. Iya. Nah kalau di koalisi omongannya udah sampai mana? Sementara ada pula Yusril Iza Mahendra yang namanya ikut meramaikan bursa wakil Prabowo. Mas Gibran juga sama, ya kan? Punya peluang yang sama, yang besar, tokoh muda yang berprestasi, ya, punya basis massa yang luar biasa, jaringan relawan yang sangat kuat, ya, punya potensi mendapatkan suara yang besar di Jawa Tengah dan lain sebagainya. Begitu juga Pak Airlangga yang diusulkan oleh Golkar, merupakan partai Golkar yang berpengalaman, partai yang besar dengan jejaring yang kuat, yang teruji. Itu juga Mas Erick Thohir juga sebagai Menteri BUMN yang juga berhasil bersama Pak Airlangga di sektor ekonomi membangun Indonesia, kemudian Ketua Umum PSSI, ya, dan hasil survei juga
sampai hari ini masih yang tertinggi, dan juga calon lain. Kita menginginkan pasangan capres dan cawapres itu adalah pasangan yang saling melengkapi ya, sebagai duit tunggal yang lengkap, yang saling menyempurnakan gitu. Nah, sosok Pak Prabowo yang kita kenal memang heavy-nya pada soal keamanan, pertahanan gitu ya. Tentu juga penting untuk didampingi oleh seorang sosok yang mungkin juga selama ini punya pengalaman dan cukup capable di bidang penanganan ekonomi misalnya. Nah, dan itu kan ada sosoknya di Pak Erlangga Hartarto. Tentu bila nanti Mahkamah Konstitusi menghapus syarat batas usia yang menjadi penghalang Gibran maju di Pilpres, Prabowo kuat berpeluang menggandeng sulung Presiden Jokowi ini. Jika Prabowo Gibran akhirnya berpasangan, Koalisi Indonesia Maju pun kian solid seiring sokongan Presiden Jokowi di belakang. Barisan relawan Jokowi juga pastinya bakal bertempur habis-habisan memuluskan langkah Gibran. Ya itu kan aspirasi teman-teman daerah. Nah, kalau dari Projo Ya nanti tunggu Sabtu tanggal 14 kan kita rakernas. Ya Pak. Sabtu kan rakernas. Ya. Gimana itu Pak? Mau udah usah beliau akan hadir. Pak Presiden kan paham bukan? Hingga kini Gibran pun tak pernah menolak peluang menjadi wakil presiden. Wali Kota Solo itu selalu menyebut dirinya tak memenuhi syarat sebagai wapres karena faktor usia. Semua orang kan udah tahu, beliau udah minta berkali-kali. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain. Berarti jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo gimana? Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya? Iya. Umurnya tidak cukup. Gitu. Jelas. Kalau misalnya umurnya cukup, apakah akan menerima lalu? Kan tidak cukup. Tapi kan lagi ada UJMK Mas. UJMK kan sedang berproses juga. Ya, tampaknya semua. Ya, ditunggu aja di MK ya. Tapi apakah bila nanti MK mengabulkan batas usia minimal pencapresan tak lagi 40 tahun, Gibran berani bermanuver menerima lamaran Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Ya, usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir menemani Anda bersama dengan Caca Indonesia yang akan membawakan informasi dan dialog mengenai apa, Caca? Betul sekali kan, dan juga pemirsa, malam hari ini jangan lewatkan perbincangan saya dengan pengamat Timur Tengah bersama dengan juru bicara Hamas. Juru bicara Hamas nantinya akan berbincang mengenai apa alasan dibalik serangan, bagaimana kondisi di sana, berapa banyak jatuh korban dari warga Palestina, pemirsa, sesaat lagi. Usai jeda berikut. Tapi pemirsa, selain itu saya juga akan mengajak Anda untuk melihat kondisi perpolitikan terlebih dahulu kan, karena itu juga masih menarik, yang mana nama Gibran digadang-gadang akan menjadi sosok bacawa pres. Mungkinkah terrealisasi? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mengenai batas usia bacawa pres yang sebelumnya 40 tahun namun kemudian digugat menjadi minimal 35 tahun, pemirsa. Ini pemohonnya ada banyak, mulai dari Giring Ganesa, Gia Tungga Esti, dan Dedek Prayudi, pemirsa. Ya, kemudian ini sudah memasuki gugatan untuk pemohon. Ya, sampai saat ini kita masih belum tahu hasilnya karena rencananya MK akan membacakan putusan tersebut tanggal 16 Oktober. Lalu juga ada pemohon Ahmad Rida Sabana dan juga Yohana Murtika dengan gugatan batas usia minimal menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara.
Ya pemirsa, karena hal ini masih menunggu putusan dari MK tepatnya, apakah nantinya kita akan mendapat persyaratan untuk menjadi cawapres lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, karena kita tahu sebagai gugatan ini diarahkan kepada siapa. Tentunya nama Gibran yang digadang-gadang menjadi sosok bacawapres muda terkuat yang nanti akan digadang-gadang juga berpasangan dengan Prabowo, bukan Ganjar, satu partainya pemirsa. Nanti saya akan berbincang dengan pengamat politik kita, tapi langsung saja saya akan bertanya kepada perwakilan dari PDIP, Bang Johan Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Caca. Baik, Bang, ini kita harap-harap cemas. Kalau saya sih agak sedikit deg-degan, mungkin ini juga suasana kebatinan dari masyarakat Indonesia menanti putusan. Dari PDIP sendiri kemudian bagaimana ini suasana kebatinan, bahkan juga positioningnya, karena memang begitu banyak berpikir atau juga beranggapan dengan gugatan ini nanti dikabulkan, yang sudah arahannya ini hanya untuk memuluskan langkah Gibran menjadi cawapres. Gini, saya mewakili kader PDI Perjuangan ya. Saya tidak mewakili DPP PDI Perjuangan, karena segala sesuatu yang memutuskan apakah berkaitan dengan cawapres Pilpres 2024 itu ada di tangan Bu Megawati Soekarnoputri dan juga jajaran yang ada di pengurus DPP. Saya sebagai sesama kader PDIP Perjuangan, Mas Gibran juga sama sebagai kader PDI Perjuangan. Saya kira tidak ada hal yang membuat resah atau apapun yang sama dengan kata resah itu ya. Berkali-kali kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Mbak Puan bahwa semua punya peluang, semua punya kesempatan yang sama, tidak pada usia atau jenis kelamin ya, untuk berkontestasi di dalam Pilpres 2024. Nah, dalam konteks ini sampai hari ini setahu saya Mas Gibran masih kader PDI Perjuangan. Tentu sebagai kader PDI Perjuangan saya yakin juga Mas Gibran akan memberikan laporan ya kepada pengurus DPP. Saya mendengar sudah bicara juga dengan Mbak Puan mengenai kemungkinan ya, adanya kemungkinan dipinang, dan sudah berkali-kali disampaikan juga dari pemberitaan yang ada, Mas Gibran ini dipinang sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto ya. Tapi tentu ini sangat mempengaruhi kalau memang nanti keputusan Mahkamah Konstitusi katanya hari Senin ya, yang kemudian memberikan batasan atau menyetujui batasan capres dan cawapres itu di usia minimal 35 tahun. Memang seperti yang Caca sampaikan tadi, ada kemungkinan besar juga Mas Gibran akan running di cawapres ya. Saya tidak tahu apakah cawapresnya Pak Prabowo ataukah cawapresnya yang lain. Tapi kalau dari pernyataan-pernyataan yang selama ini saya baca, memang Mas Gibran diminta untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Sebagai sesama kader PDI Perjuangan, tentu ini akan mempengaruhi hubungan kalau Gibran mau setuju gitu ya menjadi cawapresnya Pak Prabowo, tentu ini mempengaruhi konstelasi politik yang ada di PDI Perjuangan ya. Tapi tidak mempengaruhi capres cawapres yang selama ini memang diputuskan oleh Bu Mega di dalam kaitan dengan Pilpres 2024 untuk Mas Ganjar Pranowo. Oke, saya kira itu, Caca. Bang Johan Budi,
ada beberapa kelompok dari masyarakat seakan bertanya-tanya, PDIP kok santai-santai aja ya, sudah sejak lama kemudian nama Gibran digadang-gadang akan berpasangan dengan Pak Prabowo, apalagi menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Apakah memang di dalamnya ini sudah banyak sekali pergolakan-pergolakan, bahkan juga jangan keluar dari PDIP, atau jangan-jangan sikap legowo ini adalah taktik dari PDIP sendiri, bagaimana? Ya, sekali lagi saya tentu tidak punya kewenangan untuk menyampaikan apa yang akan atau apa yang terjadi di dalam DPP ya, karena saya bukan pengurus DPP. Tetapi ini sesama kader, saya bicara sesama kader. Kalau kita melihat dari sejarah pencapresan ya, atau pilpres dari PDI Perjuangan, selalu memang memutuskan siapa capres cawapresnya itu kadang-kadang di last minute ya, sehingga saya yakin ini tidak ada kaitannya dengan gugatan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita melihat dari sejarah yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan, jadi ketika memutuskan, kalau di PDI Perjuangan kan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya, mengenai siapa capres dan cawapresnya. Karena saya sering mendengar di dalam pidato-pidato yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa Bu Mega dalam konteks ini punya hak quote-unquote ya, prerogatif memutuskan siapa capres dan cawapres. Dan itu biasanya juga kalau kita belajar dari pengalaman yang ada, selalu diputuskan pada akhir-akhir atau di last minute. Jadi ini pengaruhnya menurut saya bukan soal buru-buru atau tidak buru-buru memutuskan capres cawapres dari PDI Perjuangan, tetapi ini menurut saya sebagai sesama kader tentu akan mengubah peta hubungan PDI Perjuangan tidak hanya kepada Mas Gibran sebagai kader PDI Perjuangan, tapi juga kepada Pak Presiden Jokowi yang menjadi kader PDI Perjuangan. Nah, kalau misalnya Mas Gibran ini akhirnya menyetujui ya, kalau MK setuju usia 35 tahun dan kemudian Mas Gibran setuju untuk atau menerima tawaran Pak Prabowo Subianto sebagai cawapresnya, ini tentu akan mengubah pola hubungan ya, tapi bukan tidak mengubah apa yang menjadi putusan capres cawapres yang ada di partai. Menurut saya itu. Oke, baik. Nanti sesaat lagi saya akan masih berbincang dengan Bang Johan Budi, bahkan saya nanti juga akan berbincang dengan pengamat politik kita untuk melihat ini kemudian seperti apa nanti kontestasinya. Karena bisa dua kemungkinan pemirsa, kalau Gibran bisa menjadi bacawa pres pemirsa, karena kategorisasi umur bukan menjadi bacawa pres Pak Prabowo, bisa juga untuk Ganjar. Sesaat lagi. Makan soto pakai sagu, kue talam potong 3, Pak Prabowo RI 1, Mas Gibran pendampingnya. Serta mengusulkan Wali Kota Surakarta Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres mendampingi capres Bapak Haji Prabowo Subianto. Berarti jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo gimana? Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya? Iya. Umurnya tidak cukup. Wes gitu, wes jelas. Kalau misalnya kalau dalam ilmu politik itu sendiri ada politik di depan layar, ada politik di belakang layar. Menjadi pertanyaannya, saya sudah bersama dengan Mas Adi Prayitno di sini. Gibran kadernya PDIP, tapi digadang-gadang oleh Pak Prabowo dari Gerindra. PDIP tenang-tenang saja. Apa sih dibalik ini? Karena keputusannya tanggal 16 nih. Ya, saya kira dua hal. Pertama, tentu saja PDIP merasa terusik dan pastinya terganggu ya, karena apapun judulnya, Gibran ini adalah salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDIP saat ini. Selain putra presiden, kan Gibran dinilai punya kinerja yang cukup bagus di Solo ya. Di PDIP
adalah partai politik yang menurut saya cukup strict menegakkan disiplin partai. Jadi kalau sudah ada pengumuman siapa calon presiden yang diumumkan, ketika sudah ada pengumuman siapa calon gubernur, bupati, dan wali kota yang diumumkan, maka tak boleh satupun ada kader di antara mereka itu yang tidak memberikan dukungannya secara loyal. Ini yang sepertinya membuat publik juga bertanya-tanya. Rasa-rasanya PDIP untuk kali ini kok sabar sekali. Iya. Apa ini? Kenapa? Saya membayangkan kalau ini bukan Gibran, bukan anak presiden, sepertinya sudah lama disiplinkan. Mungkin ditegur dengan keras atau mungkin diminta untuk mundur dan berhenti. Seperti yang terjadi pada Budiman Sujatmiko gitu. Oleh karena itu, sepertinya memang PDIP itu menganggap soal Gibran ini sesuatu yang spesial. Karena apapun Gibran ini anak presiden yang saya kira memang sedang ditunggu bagaimana nanti langkah politiknya ke depan. Apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan syarat soal capres dan cawapres bagi Gibran? Dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah Gibran akan mengambil kesempatan ini ataupun tidak? Jangan-jangan ini hanya ramai, kemudian boleh maju tapi tidak ambil kesempatan ini. Ya saya kira huru-hara ini bisa dihindari. Tapi kalau kesempatan ini diambil, Gibran maju bersama Prabowo Subianto, tentu ini semacam front politik terbuka kepada PDIP yang jelas-jelas kadernya itu juga akan saling berhadapan di 2024 yang akan datang. Tapi mungkin tidak sih Ganjar menjadi bacawa presnya, Gibran menjadi bacawa presnya Ganjar? Kalau kita membaca secara umum, kan belakangan PDIP juga sudah memunculkan nama Gibran masuk sebagai salah satu nama yang potensial akan mereka umumkan. Bagi saya ini semacam bahasa komunikasi politik sebenarnya kepada Gibran khususnya, kalaupun toh ada godaan-godaan politik di tempat lain, bukannya di PDIP tidak menawarkan, tapi di PDIP itu ada mekanisme, yaitu keputusan penting melalui rapat di mana soal segala sesuatu terkait dengan Pilpres itu hanya dimandatkan kepada ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, bukan dengan cara yang lain, ada orang lain mengusulkan, menggugat soal ke Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kita membaca secara umum, Cak, seakan-akan di Mahkamah Konstitusi ini ada asumsi umum akan dikabulkan. Syarat ataupun gembok yang selama ini akan menghambat Gibran maju, itu akan dikabulkan. Yang menjadi tanda tanya, apakah ini akan diambil kesempatan oleh Gibran atau tidak, tentu kita akan tunggu selanjutnya. Bang Johan Budi, dari Mas Adi Praetno di sini mengatakan, ini momen kali pertama PDIP santai-santai saja ini, dengan kontestasi kadernya mau diambil oleh kubu sebelah. Apakah jangan-jangan bahwa bisa jadi dipasangkan dengan Ganjar, atau jangan-jangan PDIP sudah yakin kalaupun nanti diputus MK tidak akan ambil kesempatan ini Gibran, seperti apa? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan ya, putusan capres cawapres itu ada di Ibu Megawati Soekarno Putri, dan itu tidak berrelevansi dengan Mahkamah Konstitusi. Artinya apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan usia atau batas usia capres dan cawapres, itu tentu dikembalikan lagi kepada keputusan Bu Megawati Soekarno Putri. Mengenai PDI kok tenang-tenang saja atau tidak tenang-tenang saja, tentu ada parameter mengukur itu ya. Definisi tenang-tenang saja itu apa? Apa karena tidak ada yang statement keluar gitu misalnya, atau kenapa resah karena ada yang statement? Saya kira semua disikapi ya. Saya sendiri sekali lagi bukan pengurus di DPP partai ya, tapi kami sering diskusi di fraksi hal-hal yang berkaitan dengan di lantai 7 tempat PDI Perjuangan. Kami sering diskusi sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan yang juga kader PDI Perjuangan, yang juga concern peduli dengan apa yang terjadi atau hiruk-pikuk yang terjadi selama ini dalam kaitan dengan kontestasi Pilpres di 2024. Tadi di awal sudah saya sampaikan, Caca, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, apapun putusan Mahkamah Konstitusi, itu tentu tidak berrelevansi atau tidak ada kaitannya dengan apa yang akan diputuskan oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Saya membaca Gibran juga sudah melaporkan quote-unquote kepada beberapa pengurus DPP ya, termasuk kepada Mbak Puan, berkaitan dengan informasi yang menyebut bahwa Pak Prabowo Subianto meminang yang bersangkutan untuk dijadikan cawapresnya. Kemudian
belakangan ini kita sering membaca mengenai deklarasi-deklarasi yang seolah-olah quote unquote itu sudah melihat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu akan mengarah pada batas minimalnya itu 35 tahun. Sehingga kemungkinan besar kalau itu diputuskan oleh sepertinya akan mengarah ke sana. Padahal Gibran adalah kader PDI Perjuangan. Nah, tadi di awal saya sampaikan pengaruhnya kepada siapa? Pengaruhnya tentu adalah hubungan antara PDI Perjuangan, terutama Bu Megawati Soekarno Putri dengan kadernya yang sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Ya, karena Gibran anaknya Presiden Republik Indonesia, maka itu yang menurut saya pola hubungan akan berubah. Mengarah ke mana? Saya tidak tahu, tapi itu pasti akan mengubah pola hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan, terutama dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Mbak Puan beberapa kali juga menyampaikan ya bahwa Gibran ini juga salah satu sebenarnya yang bisa punya potensi untuk menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Gitu. Apakah itu nanti akan terwujud atau tidak seperti yang tadi disampaikan oleh Caca, saya tidak tahu ya, karena itu tadi putusan ada di Bu Megawati Soekarno Putri dan sekarang resah atau tidak resah itu ya saya kira nggak bisa diukur karena nggak ada yang rame di media kemudian PDI tenang-tenang saja atau sebaliknya karena ada yang statement kemudian PDI Perjuangan resah. Jadi ukurannya saya kira tidak itu ya. Baik, ya terakhir mungkin di sini Mas Adi Prayitno, ini bukan soal Pilpres 2024 tapi penolakan dan kritik begitu tajam dengan gugatan batas usia. Jikalau ini nanti dikabulkan, konsekuensi terbesar apa? Mengingat adik ipar Presiden Joko Widodo yang saat ini memimpin lembaga tersebut. Ya saya kira memang ini sangat terkait dengan kredibilitas Mahkamah Konstitusi ya untuk memutuskan apakah gugatan-gugatan yang muncul ke mereka ini harus dibaca sebagai bagian dari kepentingan politik, tidak ansih hanya sebatas persoalan hukum. Kalau gugatan ambang batas syarat pencapresan minimum itu dikabulkan, publik juga bertanya bagaimana dengan gugatan bahwa batas maksimal capres itu 70 tahun. Itu kan juga ditanyakan. Ya. Logika sederhananya, kalau gugatan ambang batas minimum syarat pencapresan tidak lagi 40, tapi 35 tahun itu boleh, tentu orang bertanya, bagaimana gugatan maksimal 70 tahun boleh maju, di luar 70 tahun maka tak boleh maju, itu kan juga menjadi tanda tanya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi pastinya sadar betul dengan posisinya saat ini yang menjadi sorotan semua kalangan, di mana keputusannya ini pastinya itu ditarik hanya demi kepentingan Pilpres 2024 yang akan datang. Rasa-rasanya publik berkesimpulan, Mahkamah Konstitusi itu sangat mungkin mengabulkan ambang batas umur bukan lagi 40 tahun, itulah kemudian ada kesempatan di mana Gibran bisa maju berdampingan dengan Prabowo Subianto, bukan dengan yang lain. Ya. Nah inilah yang kemudian menjadi ramai. Kalau kemudian Gibran secara terbuka menyatakan menolak apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, menolak maju di Pilpres 2024, maka kegaduhan ini saya kira akan bisa dihindari, Cak. Baik, ini masih tanggal 11, keputusan tanggal 16, kita tunggu saja nanti apa keputusan dari MK. Terima kasih Mas Adi Pray, terima kasih Bang Johan Budi, kita tunggu nanti keputusan seperti apa pemirsa. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Kita akan membahas mengenai adanya bullying atau perundungan yang marak terjadi di lingkungan pendidikan. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Kasus perundungan disertai kekerasan di kalangan pelajar sekolah menengah pertama Negeri 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah yang sempat viral beberapa waktu lalu berbuntut panjang.
Usai menetapkan 2 tersangka, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi lain yang ada di video tersebut guna menggali informasi lebih dalam peran para tersangka, termasuk mendalami kemungkinan adanya pelaku maupun korban lain yang terlibat. Siswa yang diperiksa merupakan siswa yang melakukan perekaman video dan penyebar video perundungan. Terkait hal ini, tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendatangi sekolah korban dan pelaku perundungan. Mereka memastikan korban mendapatkan hak dan penanganan sebagaimana mestinya. Sementara itu, pihak sekolah mengaku kaget dan menyayangkan terjadinya kasus perundungan ini. Sebelum kejadian itu, pelaku anak berinisial K disebut-sebut tergolong siswa berprestasi dan aktif di kepramukaan dan bela diri silat. Apa ya? Miris ya, Bu? Miris. Pelaku itu pernah mengikuti lomba pencaksilat tingkat kabupaten dan meraih juara 2. Jadi prestasi ada. Lalu lomba yang kemarin diikuti di awal tahun ajaran dia mengikuti lomba tilawah. Itu juga di tingkat kecamatan dia bisa mendapatkan juara prestasi. Perbuatan tak terpuji yang dilakukan K telah menodai torehan prestasinya, sekaligus mencoreng wajah dunia pendidikan tanah air. Kini pun proses hukum buah perbuatan keji K masih terus dilakukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Ian Sutriana, TV One mengabarkan. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kami hadir untuk Anda, kami ajak Anda untuk bisa membahas lebih lengkap lagi mengenai kasus-kasus bullying ataupun perundungan yang terjadi mirisnya di lingkungan pendidikan kita di Indonesia, pemirsa. Termasuk yang baru-baru saja terjadi, ini ada kasus bullying ataupun juga perundungan yang terjadi di Cilacap, dan kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua KPAI, ada Pak Jasra Putra sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Pak Jasra, apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Jasra, kita malam hari ini akan mungkin membuka kembali ya peristiwa yang tentunya tidak ingin kita ingat, tapi kita harus mengkajinya supaya peristiwa ini tidak terulang, Pak. Kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan kita nampaknya butuh perhatian, dan mudah-mudahan ini menjadi kasus terakhir yang tidak lagi terulang. Kita akan coba lihat dulu kasusnya seperti apa, pemirsa. Kami hadirkan untuk Anda informasinya mengenai kronologi kasus bullying ataupun perundungan yang terjadi di Cilacap. Ini kasusnya dilakukan oleh siswa SMP Sekolah Menengah Pertama di Cilacap, pemirsa, dengan pelaku MK yang menganiaya korban secara brutal pada saat itu. Dan bahkan videonya pun juga sempat viral di media sosial. Nah, berikutnya pemirsa, perundungan yang terjadi di SMP di Cilacap, Jawa Tengah ini dipicu oleh masalah pertemanan, masalah geng. Jadi di sekolah-sekolah ini nampaknya anak-anak ini juga membentuk kelompok-kelompok yang mungkin mereka anggap senada atau mungkin memiliki ketertarikan yang sama, kemudian justru berakhir pada ada aksinya perundungan. Nah, pada tanggal 26 September 2023, video perundungan ini viral di media sosial. Tentunya menjadi begitu cepat, begitu masif adanya peristiwa perundungan siswa SMP di Cilacap ini diketahui oleh banyak pihak. Kemudian pada 27 September 2023 polisi menangkap pelaku perundungan di rumahnya. Ini juga sempat tertangkap kamera dan juga menjadi viral. Bahkan banyak juga reaksi yang menghujani media sosial yang menangkap mengenai peristiwa penangkapan pelaku perundungan ini. Dan kami hadirkan pemirsa untuk Anda pernyataan dari pihak kepolisian. Dari penyidik
terus melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang lain yang ada di video itu untuk nanti hari ini rencana kami analisa untuk kami kemungkinan ada tersangka tambahan dalam perkara ini. Itu yang muncul dari video itu atau pembuatnya atau siapa itu? Ya nanti tentunya akan kita pilahkan peran masing-masing apakah itu dari yang merekam ataupun yang turut serta dan yang melakukan pembiaran. Baik, Pak Jasra Putra, kalau tadi kita sudah melihat sedikit ya kronologi mengkilas balik peristiwa perundungan yang terjadi di sebuah SMP di Cilacap, Jawa Tengah ini. Kalau KPAI sendiri, Pak, pada saat peristiwa tersebut juga sudah melakukan kajiankah dan temuan seperti apa yang diperoleh KPAI? Ya, Mbak Ken, pertama tentu perundungan atau kekerasan ini siapapun pelakunya tidak dibenarkan ya, termasuk juga anak gitu ya. Dan ketika peristiwa ini 2 hari setelah itu tim langsung ke Cilacap ya untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan termasuk juga aparat hukum untuk melihat pertama terkait anak korban gitu ya. Seperti apa pengobatan dan rehabilitasi bagi anak korban karena ini penting gitu ya, memastikan kesehatannya harus pulih, kemudian tertangani secara baik dan secara cepat dan seterusnya. Dan selanjutnya juga kita berkoordinasi dengan kepolisian terkait anak pelaku gitu ya, yang sudah diamankan oleh kepolisian gitu ya. Dan baik anak korban dan anak pelaku ya tentu harus mendapatkan perlindungan sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya. Baik soal identitasnya tidak dipublikasi gitu ya. Kemudian yang kedua bagaimana anak yang menyaksikan, karena kalau di video itu kan cukup banyak yang menyaksikan, itu harus juga direhab ya, karena kalau tidak direhab maka potensi dia menjadi pelaku akan bisa akan terjadi begitu ya. Nah, dan ini kita tangani secara komprehensif dan para pihak juga terlibat termasuk juga keluarga, pekerja sosial, psikolog gitu ya, dan juga pendamping hukum. Gitu, baik, Pak Jasra, sebelum kita melangkah ke sana, mungkin kita akan melihat dulu juga profil dari pelaku perundungan di sebuah SMP di Cilacap, Jawa Tengah itu. Kita hadirkan untuk Anda juga pemirsa, inilah sosok ketua geng pelaku bullying di Cilacap. Pelaku MK ini lulusan pondok pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di Majenang, Jawa Tengah. Dan keluar karena berkelahi dengan siswa yang lain. Kemudian anak pelaku MK ini pindah ke SMP di Cimangu. Kemudian cukup berprestasi, Pak Jasra, juara 2 lomba pencaksilat tingkat kabupaten, juara lomba tilawah Al-Quran tingkat kecamatan, aktif juga di kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Baik, itulah tadi kira-kira profil dari sosok anak pelaku MK, pemirsa, berprestasi nampaknya, tapi sebenarnya apa yang kemudian terjadi? Karena nampaknya kontradiktif ya Pak Jasra, antara prestasi kemudian ada tindakan perundungan yang terjadi. Tapi usai jeda nanti kita akan membahasnya bersama-sama di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dan kita akan membahas tadi sosok anak pelaku MK yang kemudian ini ternyata memiliki catatan prestasi hitam di atas putihnya juga luar biasa, Pak, gitu prestasinya. Tapi kemudian ada juga sejumlah catatan anak pelaku ini sempat berpindah sekolah. Dan kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa, ini ada 18 kasus perundungan di sekolah yang terjadi. Di setiap tingkat ini juga ada, dari SD kemudian sampai SMA. Kami hadirkan kembali ini sejumlah catatan dari anak pelaku. Nah, Pak Jasra, ini kalau kita lihat anaknya berprestasi, Pak. Tapi ini nampaknya bukan juga serta-merta menjadi jaminan bahwa tingkah laku seorang anak di sekolah juga tetap baik. Buktinya perundungan ini tetap terjadi. Bagaimana Pak Jasra? Ya, tentu pertama anak-anak kita ini kan mengalami tumbuh kembang ya. Dan kita sering sampaikan kepada sekolah, ketika ada anak yang mendaftar di satu sekolah, itu dipastikan dan harus mengetahui riwayat pengasuhannya, termasuk juga riwayat pendidikannya masa lalu gitu ya. Data ini penting agar kita ada mapping gitu ya, apakah anak yang berinteraksi dengan kita di sekolah ini memang betul-betul anak yang katakanlah tidak ada masalah dengan dirinya gitu ya, kemudian masa lalu tidak mengalami kekerasan dan seterusnya.
dan termasuk juga melihat dukungan lingkungan ya, terutama keluarga dan lingkungan masyarakat. Dan apa yang kita lihat di kasus Cilacap ini kan memang agak kontradiktif apa yang kita lihat gitu ya. Tapi kalau kita dari awal sudah mengetahui situasi anak di mana berpindah-pindah sekolahnya, kemudian sekolah sebelumnya ada masalah gitu ini menjadi catatan tersendiri. Maka menjadi catatan sendiri dan bisa ditangani secara cepat gitu ya. Problemnya adalah mungkin sekolah sudah tahu tapi tidak diselesaikan, maka akan menjadi bom waktu gitu ya. Nah, saya kira ini menjadi penting bagi sekolah memastikan setiap warga belajarnya ya atau stakeholder yang terlibat memang betul-betul mengurai ya problem-problem yang ada. Gitu. Baik. Kita juga coba akan lihat Pak, kami sudah coba untuk merangkum data-data ataupun kasus perundungan yang sempat terjadi di Indonesia pada 5 Agustus 2023. Ada aksi bullying seorang pelajar di Asahan, Sumatera Utara, di mana korban ini ditendang dari belakang, dikeroyok 5 temannya, dan perundungan ini melibatkan teman satu kelas korban di MTS Al-Masyum, Kisaran, Asahan. Justru ini terjadi juga di lembaga pendidikan berbasis agama ya Pak ya. Baik, selanjutnya kami juga akan hadirkan untuk Anda pemirsa informasi berikutnya masih masuk dalam deretan kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia. 23 September 2023, siswa SMP di Balikpapan, Kalimantan Timur, AA, 13 tahun, korban bullying oleh sejumlah anak di masjid. Pelaku ini melakukan penganiayaan karena korban diduga mengirim direct message di Instagram ke pacar salah satu pelaku. Dan ini kasusnya kita lihat berakhir damai ya Pak Jasra ya, kalau tidak salah ini dari yang terjadi. Nah kemudian pemirsa, kami hadirkan berikutnya untuk Anda masih soal kasus perundungan yang terjadi. Ini 25 September 2023, perundungan dan penganiayaan oleh sekelompok siswa SMP 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah yang baru saja kita diskusikan bersama, menampilkan pelaku dan juga korban berseragam putih biru. Terekam dengan jelas di video yang beredar bagaimana aksi perundungan yang kemudian dilakukan oleh anak pelaku kepada anak korban dan kemudian viral di media sosial. Dan berikutnya pada 26 September, satu hari berikutnya 2023, aksi seorang pelajar SMP di Cimanggu 2 Cilacap melakukan perundungan dan penganiayaan terhadap siswa lain dengan cara dipukul serta ditendang hingga tersungkur. 2 pelaku sudah diamankan oleh polisi. Dan berikutnya pula ada di tanggal 2 Oktober 2023, dugaan perundungan dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh siswi SMP 9 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan terhadap rekannya, seorang anak perempuan dalam posisi terjatuh dan dijepit menggunakan kaki serta dipukuli oleh anak perempuan lain. Baik, Pak Jasra, itu tadi deretan kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan kita di Indonesia miris. Ada yang kemudian ditetapkan, diamankan oleh pihak kepolisian, ada juga yang berakhir damai. Dilakukan di lingkungan pendidikan berbasis agama, ada pula di sekolah menengah pertama. Ini bagaimana kemudian KPAI memaknai adanya peristiwa-peristiwa ini, Pak? Kalau tadi anak kemudian menghabiskan waktu seberapa banyak di lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan lainnya, siapa yang kemudian harus turut bertanggung jawab? Ya Mbak Ken, jadi kalau kita lihat waktu anak itu selama 24 jam itu ya katakanlah 7 jam berada di sekolah, 7 jam berada di rumah dan 7 jam berada lingkungan. Nah 3 waktu anak ini bagaimana bisa saling mendukung gitu ya. Sehingga informasi-informasi atau mungkin yang tadi di keluarga mungkin anak tidak mengalami apresiasi gitu ya. Kita berharap ketika keluarga gagal maka ada lingkungan pendidikan yang bisa menyelesaikan itu. Dan begitu juga ketika sekolah gagal maka ada lingkungan yang bisa membantu anak ini untuk menemukan tumbuh kembangnya gitu ya. Tapi kalau ketiga-tiganya ini gagal, tidak ada apresiasi, tidak ada tempat di mana anak harus curhat dan seterusnya, maka akan direbut oleh lingkungan lain yang tidak bertanggung jawab. Dia akan membentuk geng, dia akan menemukan jalannya sendiri gitu ya. Yang saya kira ini data-data yang disampaikan oleh tadi yaitu itu kan data-data yang terlaporkan ya, datanya sangat besar sekali gitu ya. Dan oleh sebab itu kita harus melakukan secara masif upaya-upaya pencegahan. Misalnya ada Permendikbud 46 tahun 2023, di situ sangat detail sekali jenis-jenis kekerasan gitu ya. Dan sekolah harus mendiskusikan dan harus ada tim
pencegahan dan penanganan, dan kita berharap data yang besar ini bisa ditekan gitu ya. Tapi tetap komponen sistem atau tripusat pendidikan ini harus dibangun secara paralel gitu ya. Dan tentu tidak mudah itu. Misalnya bicara soal keluarga, di mana data KPAI menunjukkan dari 13.000 orang tua yang kita tanya di tahun 2020 bagaimana cara mengasuh anak secara baik, hanya 40% terpapar bagaimana cara mengasuh, kemudian mereka mendapatkan informasi-informasi itu gitu ya. Sisanya hampir 60% tidak terpapar dan tidak pernah membaca bagaimana mengasuh anak di era pandemi atau pasca pandemi. Saya kira ini kan persoalan-persoalan hulu yang juga kita harus selesaikan. Agar turbulensi yang terjadi di satuan pendidikan ini kita tidak terkaget-kaget dan tidak seperti pemadam kebakaran. Gitu. Betul. Nah, kita akan coba lihat juga Pak Jasra dan juga pemirsa, ini kami hadirkan informasi mengenai ancaman hukuman kemudian yang bisa dikenakan kepada pelaku perundungan di Cilacap. Terakhir kasusnya pasal 80. Kemudian ada pasal 170 tentang kekerasan bersama-sama dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ini adalah pasal-pasal ataupun ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku perundungan di Cilacap. Nah, Pak Jasra, selesaikah dengan kemudian memberikan pasal-pasal tersebut kepada anak pelaku, kemudian kita bisa menutup mata, atau justru apalagi yang harus kita benar-benar perhatikan sehingga kasus perundungan tidak menjadi suatu kasus yang tidak pernah ada penyelesaiannya? Ya, jadi ketika anak menjadi pelaku maupun korban gitu ya, tentu tantangan berikutnya negara adalah bagaimana merehabilitasi. Dan catatan KPAI 2018 dari 23 lembaga rehab yang kita datangi, baik milik pemerintah maupun swasta, hampir 60% rehab kita itu tidak tuntas. Dan ini tentu menjadi bom waktu gitu. Ketika anak katakanlah setelah selesai rehab gitu ya, ternyata dia tidak selesai, dia akan melakukan perilaku-perilaku yang sama gitu ya. Dan oleh sebab itu kita berharap tentu, apalagi dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan seterusnya, ini memang betul-betul bagaimana memastikan setiap anak korban, pelaku dan saksi itu memang mendapatkan rehabilitasi yang setinggi-tingginya, sehingga setiap anak mendapatkan haknya, setiap anak terlindungi. Dan tentu kalau kita lihat usia anak, tentu negara bertanggung jawab sampai usia 18 tahun gitu. Baik. Menjadi PR dan tantangan untuk kita semua, tentunya rehabilitasi yang tuntas sehingga juga bisa menuntaskan kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia. Khususnya terima kasih Pak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Caca, itu tadi kira-kira banyak hal yang perlu menjadi perhatian baik bagi orang tua, sekolah maupun juga lingkungan sekitar. Ini menjadi perhatian untuk kita semua. Terima kasih juga Mas Jasra ya. Sebelum kami menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini, kita lihat dulu kan ada informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi ini menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan 2 pejabat di kementerian tersebut menjadi atau terkait kasus jual beli jabatan, pemirsa. Peroleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2024, 2 KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian RI periode 2019 sampai 2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya dalam periode kepemimpinan SYL ini selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI. SYL kemudian membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setoran, diantaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya.
SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SYL. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam untuk hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Indonesia Business Forum bersama Agita Malika dengan judul Tercekik Harga Pangan Rakyat Makin Susah. Saya Cuca Anissa. Dan saya Kenana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia malam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh. Bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, nggak bikin enak. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya.